Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video kali ini, mata kuliah Kimia Pangan di pertemuan ketiga, saya akan sedikit menjelaskan mengenai karbohidrat, lanjutan dari materi sebelumnya. Cuma untuk kali ini, saya fokus ke karbohidrat di dalam makanan. Jadi kalau sebelumnya saya masih membahas karbohidrat secara sederhana atau yang simpelnya atau monosakarida, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang polisakaridanya, terutama yang ada dalam makanan. Oke, next. Nah ini, jadi karbohidrat dalam makanan itu biasanya terdiri dalam bentuk polisakarida, ya. Polisakarida ini merupakan polimer dari unit-unit monosakarida yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Unit monomer itu bisa homo atau hetero, jadi bisa sama, eee, misalnya glukosa semua atau hetero, bisa campur, bisa glukosa, galaktosa, fruktosa, atau kombinasi lainnya yang intinya membentuk polisakarida atau polimer ini gitu. Perbedaan antara satu dengan yang lain itu ada di unit penyusunnya, lalu ikatannya, dan rantai cabang yang terbentuk. Itu yang membedakan antara karbohidrat satu atau polisakarida satu dengan polisakarida yang lainnya. Monosakarida itu dapat dihubungkan secara linear atau dapat juga bercabang-cabang. Jadi bisa lurus seperti itu atau bisa juga bercabang-cabang tergantung dari monomer-monomer atau monosakarida pembentuknya gitu. Contohnya untuk polisakarida dalam makanan itu adalah pati dan glikogen. Oke, saya mulai dari pati dulu. Jadi pati atau amilum atau dalam bahasa Inggrisnya starch itu adalah suatu polisakarida yang tersimpan dalam tumbuhan. Pati ini merupakan komponen utama pada biji-bijian, kentang, jagung, beras, dan merupakan sumber karbohidrat dari tumbuhan yang biasanya kita lihat dalam makanan seperti ini, starchy food atau makanan yang mengandung pati. Ada roti, ada sereal, ada pasta, ada nasi, kentang, biji-bijian, beans, dan chestnut. Ini kacang juga ya, kacang-kacangan. Pati ini tersusun dari unit-unit D-glukosa. Jadi kebanyakan itu dari glukosa atau monopolimer yang dihubungkan dari ikatan 1,4 alfa glikosidik. Jadi ini kalau 1,4 itu dia akan bentuk linear, tidak ada cabangnya. Tapi ada juga rantai cabang yang dihubungkan dengan ikatan 1,6 alfa glikosidik. Jadi kalau 1,4 alfa ini untuk yang ikatan linear, kalau yang 1,6 itu untuk yang ikatan cabangnya. Oke? Jenis pati. Ada dua jenis pati yang utama yaitu amilosa. Di mana amilosa ini kandungannya adalah 20% dari bagian pati dan tersusun atas 50 sampai 300 unit glukosa dengan ikatan 1,4 glikosidik atau dengan kata lain ikatannya linear gitu. Sifat amilosa adalah larut dalam air. Satu lagi adalah amilopektin. Kalau amilosa tadi 20% dari pati, amilopektin adalah sebagian besarnya yaitu 80% bagian pati. Ini tersusun atas dari 300 sampai 5.000 unit glukosa dengan ikatan 1,4 glikosidik dan juga 1,6 glikosidik. Jadi ini nggak cuma linear tapi bercabang juga. Setiap 25 sampai 50 unit glukosa itu dihubungkan dengan ikatan 1,4. Rantai-rantai tersebut dihubungkan dengan ikatan 1,6 sehingga menghasilkan struktur yang bercabang. Jadi dari 25 sampai 50 itu linear, tapi, dari situ ada juga ikatan 1,6 jadi bercabang-cabang gitu. Nah, karena strukturnya yang bercabang itu sangat besar, maka dari itu amilopektin tidak larut dalam air. Jadi beda dengan amilosa yang kebanyakan itu 1,4 glikosidik sehingga mudah larut dalam air, amilopektin itu sulit atau tidak larut dalam air karena strukturnya yang bercabang ini. Oke, saya lanjut ya. Next. Berikutnya adalah glikogen. Jadi kalau tadi pati itu dari tumbuhan, kalau glikogen itu adalah karbohidrat penyimpan energi yang tersimpan dalam hewan. Di mana MR glukogen atau massa molekul relatif glikogen itu jauh lebih besar dibanding pati. Karena nih ini biasanya tersusun lebih dari 100.000 unit glukosa. Kalau pati tadi kan dari 50 sampai 300, lalu 300 sampai 5.000.
Kalau glikogen itu lebih dari 100.000 unit glukosa. Strukturnya bercabang dari kata 1,4 ini seperti ini ya struktur glikogen. 1,4 itu yang linear seperti ini 1 dan 4. Kalau 1,6 1 dan 6. Jadi ini 1,4 yang bentuk linear, 1,6 yang bentuk cabang. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya strukturnya bercabang ya. Lalu sifat lainnya adalah tidak larut dalam air. Jadi karena bercabang ini, intinya seperti itu sama seperti si amilopektin. Karena strukturnya bercabang, makanya dia tidak larut dalam air. Glikogen juga sama gitu. Tapi glikogen larut dalam pelarut organik nonpolar. Contohnya ether, kloroform, atau heksana. Oke. Next adalah sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat itu merupakan seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, peranan utama karbohidrat itu yang utama adalah sebagai sumber energi utama bagi aktivitas manusia. Selain protein dan lemak tentunya, tapi yang utamanya adalah karbohidrat untuk sumber energi ini. Kalau lemak lebih ke cadangan makanan, kalau protein lebih ke untuk strukturalnya, tapi untuk sumber energi utama tetap karbohidrat yang nomor satu. Di Indonesia, itu 80-90% sumber energi itu berasal dari karbohidrat, karena makanan pokoknya juga beras, jagung, dan sagu gitu. Kalau di USA itu lebih, eee, tersebar ya. Jadi karbohidratnya 46%, lemaknya 42%, dan protein 12%. Jadi banyak di lemaknya ini. Kalau di Indonesia 10% sisanya, 10-20% sisanya itu adalah lemak dan protein, jadi kecil. Kebanyakan adalah karbohidrat, karena makanan utama kita kan dari beras, jagung, dan sagu kan. Kalau di USA lebih balance atau lebih fokusnya ke karbohidrat, lalu ada lemaknya 42%, tidak jauh beda dengan karbohidrat, baru proteinnya yang sedikit, hanya 12%. Nah, untuk sumber karbohidrat utama di alam itu ada dua, yaitu adalah sumber nabati, ini merupakan hasil dari fotosintesa tumbuhan. Kalau sumber hewani itu dari biosintesis glikogen dan sintesa kimiawi. Dua ini sumber karbohidrat utama yang ada di alam ini, dari tumbuhan dan juga dari hewan gitu. Oke. Berikutnya, contoh-contoh karbohidrat dalam makanan. Yang pertama adalah makanan utama terutama di Indonesia ya, yaitu beras. Beras itu berasal dari tanaman padi Oryza sativa. Ya, saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi ya bentuk beras seperti apa sebenarnya, tapi ya seperti ini kira-kira bentuknya. Di mana proses untuk mendapatkan beras ini nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Jadi mulai dari tanaman padi ini, Oryza sativa ini, ada proses perontokan yang akan menghasilkan gabah dan eksesnya adalah jerami. Gabah ini kemudian digiling, menghasilkan brown rice, dan hasil eksesnya adalah sekam. Brown rice disosok atau melalui proses penyosohan, barulah dia pemisahan ya penyosohan itu, barulah dia akan menghasilkan beras putih dan juga akan menghasilkan ekses bekatul. Itu kira-kira proses mulai dari padi hingga kita bisa menikmati yang namanya beras atau yang nantinya akan jadi nasi dan juga produk-produk makanan lainnya. Oke? Ini prosesnya nggak saya jelaskan dengan apa namanya, dengan detail ya, karena itu bakal lama. Oke, next. Berikutnya adalah jagung. Jadi, jagung juga merupakan makanan utama di Indonesia, di mana produk utamanya adalah bijinya, biji jagungnya. Oke, di mana produk-produk yang dari jagung ini bisa menghasilkan bioproduk. Ini bisa menghasilkan bioetanol dari jagung itu. Lalu juga bisa menghasilkan minyak jagung, ya ini etanol juga masuk ya. Feed bisa ke pakan-pakan, pemanis, sweeteners, dan starch, bisa menghasilkan pati juga dari sini. Limbahnya itu merupakan limbah lignoselulosik atau limbah yang dapat menghasilkan senyawa lignoselulosa. Jadi limbahnya pun bermanfaat untuk jagung ini. Misalnya pelepah jagung bisa jadi pakan ternak atau feed ini. Lalu klobot jagung itu bisa digunakan sebagai kemasan produk. Contohnya kemasan rokok. Itu bisa dari klobot jagung. Tongkol jagung yang mengandung silan itu bisa diproses menjadi bisa menghasilkan silosa, silitol, dan furfural. Jadi bukan hanya produk utamanya saja yang bisa digunakan untuk menghasilkan produk-produk lainnya, tapi limbahnya pun bisa diproses lebih lanjut lagi untuk menghasilkan produk-produk yang tidak kalah bergunanya gitu.
dibandingkan dengan produk utamanya ini. Oke. Next adalah gandum. Ya, gandum juga merupakan salah satu produk dari hasil dari karbohidrat, di mana hasilnya adalah yang utama adalah terigu, yang merupakan hasil gilingan dari biji gandum. Seperti contohnya terigu ini ya, yang sudah ada di pasaran. Terigu ini bisa digunakan sebagai untuk membuat roti utamanya. Dan untuk roti ini, ada dua tipe terigu yang digunakan, yang bisa digunakan untuk roti, yaitu strong wheat itu untuk roti yang biasa ya. Ada juga yang weak wheat untuk yang cake dan pastries yang lebih lembut gitu. Jadi beda. Kalau bikin roti jangan sampai salah terigunya gitu, karena untuk terigu untuk masing-masing produk makanan itu beda-beda ya. Sedangkan untuk karakteristik gandum secara generalnya itu ada hard wheat dan soft wheat, di mana itu lihat dari kandungan glutennya. Kalau yang hard wheat itu kandungan glutennya tinggi sehingga dia masuknya ke strong flour. Bentuk adonannya juga elastis dan daya absorpsi airnya tinggi sehingga lebih sering digunakan sebagai roti dan mie. Ini masuk ke strong wheat ini sebenarnya ya, hard wheat ini. Jadi gandum ini sebagai bahan baku ini juga mie dan juga pasta gitu. Ada juga tipenya untuk karakteristik gandum ini adalah soft wheat, di mana kandungan glutennya itu rendah, sehingga masuk ke dalam weak flour. Bentuk adonannya itu tidak elastis, daya absorpsinya itu rendah, sehingga lebih pas digunakan untuk cake, kue, atau biskuit gitu. Karena kurang elastisnya ini. Oke, itu untuk gandum. Next adalah singkong. Oke, singkong atau ubi kayu, di mana ada dua varietas utama singkong dilihat dari unsur HCN-nya. HCN atau hidrogen cyanida atau bisa dikenal dengan asam cyanida. Jadi yang kadar racunnya dalam singkong ini. Jadi jangan salah, singkong ini ada yang tidak beracun, ada juga yang beracun. Tergantung dari varietasnya. Yang varietas singkong manis itu toksisitasnya rendah, kurang dari 50 mg sehingga tidak beracun. Tapi kandungan patinya, starchnya itu lebih rendah juga. Tapi lebih aman digunakan untuk aplikasinya sebagai produk-produk pangan karena tidak beracunnya ini. Sedangkan ada yang namanya singkong pahit atau variasi IP. Kalau ini variasi palmata, ini varian IP ya. Ya, IP atau IPL ini. Aduh maaf, kayaknya IP sih, IP ya. Kandungan HCN-nya itu kurang lebih 250 mg atau dengan kata lain toksik. Ini sangat beracun ya kalau 250 mg ini. Kandungan patinya tapi tinggi gitu sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku industri pati asal diproses lebih lanjut sehingga kandungan HCN-nya ini bisa berkurang gitu. Oke. Singkong itu merupakan hampir sama dengan jagung. Jadi ubi kayu atau singkong ini hampir semuanya dari kulit dan dagingnya ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk. Kulit dari ubi kayu bisa dijadikan sebagai makanan ternak atau pakan. Dagingnya mulai dari onggok, itu bisa jadi pakan juga dan juga menghasilkan asam sitrat atau kalsium sitrat. Dagingnya juga bisa menghasilkan tapioka. Bisa jadi tapioka pil atau boba, atau dextrinnya bisa bisa menghasilkan dextrin dan bisa menghasilkan maltosa. Maltosa ini bisa dipecah lagi jadi glukosa, fruktosa, alkohol. Contohnya adalah metanol ya, asam organik, sorbitol, dan senyawa kimia lainnya. Dagingnya untuk dari ubi kayu bisa menghasilkan gaplek juga. Gaplek ini bisa jadi bahan makanan atau pelet, atau makanan ternak juga. Tepungnya bisa jadi tepung ubi kayu, bisa jadi bahan makanan, dan bisa menjadi makanan ringan. Banyak sekarang makanan ringan yang bahannya dari ubi kayu ini. Oke, jadi seperti itu kira-kira untuk pohon industrinya dari ubi kayu tersebut. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.